Salam bagi kita semuanya. Apa kabar semua? Saya percaya bahwa kita tetap di dalam sukacita Kristus. Nah, saudaraku, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, hati kami mendengarkan firman Allah. Dan kami sungguh Tuhan membutuhkan firman itu di dalam kehidupan. Sebab itu berfirmanlah bagi kami, umat-Mu yang akan mendengarkannya telah siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Firman Tuhan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Tuhan, kalau kita melihat pada saat ini, Dia memberikan suatu perintah kepada kita, supaya kita jangan ada gelisah dalam hidup ini. Tema kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini, jangan gelisah hatimu. Bahwa Allah itu apa yang dijanjikannya tidak pernah sia-sia dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini adalah suatu kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dia melepaskan kita, Dia tidak mau kita ada di dalam kegelisahan. Karena kegelisahan itu akan membuat kita untuk semakin tidak menikmati damai. Kegelisahan itu membuat kita tidak menikmati sukacita. Kegelisahan itu membuat kita tidak menikmati ketentraman. Kegelisahan itu membuat kita tidak percaya. Kegelisahan itu membuat kita tidak fokus. Kegelisahan itu membuat kita untuk tidak menikmati suatu perjalanan yang penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Yesus Dia berkata kepada saudara dan saya, jangan gelisah hatimu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, apa yang menjadi tujuan Tuhan? Dia katakan jangan gelisah hatimu. Saudaraku, yang pertama kenapa Tuhan katakan jangan gelisah hatimu? Yang pertama, saudaraku, supaya kita sungguh percaya kepadanya. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Supaya percaya kepadanya. Karena ada satu janji Allah dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Dia mau di mana Dia berada, di situ kita berada. Dan itulah sebabnya Dia naik ke surga. Dia mau menyediakan tempat bagi kita. Nah, oleh sebab itu mari kita percaya akan janji Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam kehidupan di dunia ini begitu banyak macam ragam yang kita hadapi, saudaraku. Dan tidak menutup kemungkinan seringkali kita mengalami yang namanya gelisah. Gelisah kita dalam memperjuangkan kehidupan. Gelisah kita dalam mencukupkan, mengadakan apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita mau raih dalam kehidupan ini. Apa yang kita mau raih dalam kehidupan ini. Tapi sesungguhnya saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia katakan percayalah kepadaku. Dia tegaskan kepada kita sebagai anak-anaknya. Karena Dia berfirman kepada kita, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Allah dan Yesus adalah satu.
Dan dia katakan percaya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kata percaya ini kepada Yesus sangat penting sekali kita untuk merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa percaya maka kita tidak bisa untuk mengiring mengikut dengan sepenuhnya Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ini suatu hal yang Tuhan tegaskan kepada kita dalam kenaikannya. Karena dia pergi, dia kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah saudara, kenapa dia pergi ke sorga? Karena memang tempatnya di sorga. Dia penghuni sorga, bukan dia penghuni dunia ini. Tapi kenapa dia datang ke dunia? Karena menyelesaikan dosa manusia. Nah karena sudah siap pekerjaannya, maka dia kembali ke tempatnya. Karena dia adalah penghuni sorga. Dia yang menciptakan sorga dan segala isinya yang ada di dunia ini. Makanya dia kembali ke sorga karena dia sudah selesai dalam pekerjaannya. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi itulah sebabnya dia naik ke surga, karena memang dia bukan berasal dari dunia, tapi dia berasal dari surga. Nah oleh sebab itu saudaraku, karena dia Allah yang berasal dari surga, maka rencananya dalam kehidupan kita supaya kita ada di tempat yang telah dia sediakan itu. Makanya kita dikatakan, makanya firman Tuhan berkata kepada kita dalam Yohanes 14 ini, jangan gelisah hatimu. Oleh sebab itu percayalah kepadanya, yang kita bangun dalam kehidupan kita sebagai kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sebagai kita anak-anaknya, sebagai kita adalah ciptaan tangan Tuhan Yesus. Marilah kita percaya kepadanya. Kepercayaan yang kita miliki adalah kepercayaan yang sungguh yakin bahwa Allah itu apa yang dijanjikannya tidak pernah sia-sia dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, bagaimana kita bisa semakin percaya kepada Tuhan? Nah agar kita semakin percaya kepada janji-janji Allah dalam kehidupan ini, maka harus kita memiliki sikap sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah sikap yang harus kita ambil agar kepercayaan kita itu semakin kuat dan teguh di dalam Kristus, tetap melibatkan dia di dalam kehidupan kita. Libatkan Yesus dalam segala sesuatunya. Libatkan dia bertindak di dalam setiap hidup kita, dalam segala permasalahan hidup, dalam segala rencana-rencana yang kita harus mau raih dalam hidup ini. Libatkan dia, hadirkan dia melalui persekutuan, melalui suatu doa kita kepada Tuhan, melalui perenungan kita firman Tuhan, sehingga akan membawa kita semakin percaya kepada Yesus. Dan kepercayaan yang kita miliki, kalau kita tetap melibatkan Tuhan, adalah kita semakin terus kuat dalam menjalankan hidup ini. Kepercayaan yang kita miliki adalah kepercayaan yang dibangun di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ini adalah suatu perintah janji Allah. Itulah sebabnya dia katakan jangan gelisah hatimu. Untuk kita percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, kenapa Tuhan katakan jangan gelisah hatimu? Yaitu karena dunia ini bukan tempat kita. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah saudara, di dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya menumpang. Tuhan taruh kita di dunia ini untuk apa? Untuk kita mengerjakan, untuk kita mengusahakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Untuk kita melayani Dia, untuk kita bekerja. Dan pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang semakin terus untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Dia katakan memang kita berasal dari dunia, tetapi bukan dunia ini tempat kita. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus memang dia berasal dari dunia, tetapi bukan tempat yang kekal kita di dunia ini. Karena ada tempat yang kekal yang sudah Tuhan sediakan, makanya Dia naik ke surga. Dan Dia sudah mengerjakan itu, Dia menyediakan itu kepada kita. Itulah sebabnya Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagi orang yang sungguh percaya kepada Yesus, bagi orang yang sungguh hidup di dalam Yesus, dia memiliki tempat, yaitu di mana Allah berada. Nah, tempat Allah adalah di sorga, dan disitulah Dia membawa setiap kita, saudaraku. Makanya Dia katakan jangan gelisah hatimu. Saudara, dunia ini bukan tempat kita, hanya sementara kita di dunia ini. Ada yang cepat dipanggil, ada yang waktu anak-anak sudah dipanggil, ada waktu remaja, pemuda dan dewasa diambil. Bahkan ada juga yang sudah lanjut usia baru diambil. Tapi ingat, memang bukan tempat kita dunia ini. Makanya Tuhan katakan jangan gelisah. Ada tempat yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Saudara, walaupun kita di dunia ini mungkin kita ngontrak, mungkin kita mendapatkan suatu tempat yang sangat sederhana, mungkin juga kita mendapatkan suatu tempat yang mewah, kita memiliki suatu segalanya, atau kita pun tidak punya apa-apa, atau kita berkecukupan. Saudaraku, ingat itu hanya sementara di dunia ini. Jangan kita gelisah hati kita. Ada tempat yang sudah disediakan Tuhan kepada kita. Dan Dia katakan dalam firman-Nya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji Allah. Kalau sudah Tuhan sediakan tempat itu, rumah itu bagi kita masing-masing sudah siap, maka Dia akan datang menjemput kita. Dia akan membawa kita ke tempat itu. Karena bukan dunia ini tempat kita. Jangan kita dalam hidup ini dikuasai oleh kegelisahan. Jangan kegelisahan itu menguasai kita. Mari kita menikmati hidup bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kita di dunia ini. Mari kita berjalan dalam kehidupan ini dengan penuh keyakinan, kesungguhan kepada Yesus. Dikatakan Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Itu gratis. Kalau di dunia ini kita membuat rumah kita, itu harus kita bekerja keras, kita harus berjuang, kita harus mencari bagaimana dananya, bahannya, dan bagaimana semuanya pola membangun rumah itu. Dan itu bisa, ya, itu menguras pikiran kita, menguras tenaga kita. Itu memang bagus. Itu tidak salah kalau kita memiliki rumah di dunia ini. Tetapi saudaraku, itu hanya tempat sementara. Untuk mengadakan itu seringkali banyak kegelisahan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, sungguh luar biasa janji Allah kepada kita. Dia mewarisi kepada kita tempat yang penuh dengan kemuliaan.
Dia memberikan kepada kita tempat yang penuh dengan kemuliaan, tempat yang penuh dengan keindahan, tempat yang penuh dengan kekudusan. Karena Allah adalah berada di tempat itu. Nah, saudaraku, ini janji Allah kepada kita. Dunia ini bukan tempat kita. Ada tempat yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Di rumah Bapakku banyak tempat. Itu kata firman Tuhan, itu kata Yesus. Banyak tempat. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan diri kita dalam kasih karunia Allah yang telah Dia berikan kepada kita, yang telah mengampuni, menyelamatkan kehidupan kita. Marilah kita semakin hidup di dalam Dia. Kasih anugerahnya telah Dia berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu anugerah Allah. Keselamatan telah Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalam keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, Allah mau supaya di dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu, yang diciptakan Allah di dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk kita melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, karena Ia mau kita hidup di dalamnya. Di dalam karya keselamatan yang telah Tuhan berikan, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus, selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita hidup di dalam kasih anugerah itu. Mari kita bawa hidup kita. Mari kita mengerjakan segala perbuatan yang baik yang diciptakan Allah di dalam Kristus Yesus. Karena Allah mau kita ada di dalamnya. Saudaraku, Tuhan sungguh luar biasa janjinya bagi kita. Dia katakan jangan gelisah hatimu, karena ada tempat yang telah disediakan bagi kita. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa Tuhan katakan janganlah gelisah hatimu? Yang pertama tadi supaya kita percaya akan janji Allah. Yang kedua supaya kita menyadari, supaya kita tahu bahwa dunia ini bukan tempat kita. Dan yang ketiga, supaya kita tahu bahwa Allah itu selalu ada bersama dengan kita. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan putus hubungan dengan Allah. Maka Allah yang sungguh penuh dengan kasih, Dia berkata, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada waktu manusia memberontak melawan perintah Allah, maka Allah sendiri Dia berinisiatif bagaimana supaya Dia tetap ada bersama dengan manusia. Itulah sebabnya Dia datang ke dunia ini untuk menyelesaikan segala dosa. Dia mau untuk bersama dengan manusia. Dia tidak membiarkan manusia itu di dalam kuasa dosa. Dia tidak mau membiarkan manusia itu berjalan hidupnya dengan sendiri. Dia tidak mau manusia itu terlepas daripadanya. Makanya Dia datang ke dunia untuk mengampuni dosa. Nah, setelah itu Dia tidak mau membiarkan manusia. Ini tujuan Tuhan. Makanya dikatakan di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Artinya bahwa Allah tidak pernah membiarkan manusia sendiri. Allah tidak pernah membiarkan manusia itu berjalan dengan sendirinya. Sampai kepada kekekalan, Allah bersama dengan manusia. Allah bersama dengan orang-orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Tapi garis bawahi hanya yang mengasihi Yesus, hanya yang hidup di dalam Yesus,
Itu janji Allah, di mana aku berada kamu pun berada ke situ. Dia tidak mau pisah dengan kita. Seringkali kita yang memisahkan diri dengan Dia. Karena dengan berbagai keadaan kehidupan kita, maka kita memisahkan diri kita kepadanya. Tapi sungguh Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, tak pernah Dia memisahkan dirinya kepada kita. Dia mau kita ada bersama dengan Dia. Dia mau kita selalu berjalan bersama dengan Dia. Dia mau kita duduk bersama dengan Dia. Dia mau kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Dia. Bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dia mau kita ada bersama dengan Dia di sorga, di tempatnya itu. Itulah sebabnya Dia katakan, jangan gelisah hatimu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, apa yang membuat kita selalu gelisah? Yang membuat kita gelisah, Bapak Ibu, bukan apa yang kita mau kerjakan di dunia ini, bukan apa yang kita mau hadapi di dunia ini. Sesungguhnya yang selalu membuat kita gelisah adalah hati kita dan pikiran kita. Karena hati kita dan pikiran kita tidak sejalan. Hati kita yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, Dia selalu mengingatkan kita di dalam hidup ini bahwa ada Tuhan senantiasa menolong kita. Pikiran itu mengolah apakah betul, apakah iya yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita gelisah. Bukan yang ada di sekitar kita yang membuat kita gelisah, tetapi karena apa yang kita pikirkan itu yang membuat kita gelisah. Manusia selalu apa yang ada di dalam hatinya diolah oleh pikirannya. Hati dan pikiran tidak sejalan, akhirnya menimbulkan kegelisahan dalam hidup ini. Marilah kita untuk dalam kehidupan ini sungguh-sungguh hati dan pikiran kita percaya kepada Tuhan. Hati dan pikiran kita mengerti bahwa dunia ini bukan tempat kita. Hati dan pikiran kita mengerti bahwa ada Tuhan selalu bersama dengan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kenaikan Yesus memberikan kepada kita suatu penegasan. Jangan gelisah hatimu. Alasannya ada 3. Yang pertama, supaya percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita tahu bahwa dunia ini bukan tempat kita. Dan yang ketiga, supaya kita mengerti bahwa Allah itu selalu bersama kepada kita. Biarlah ini akan meneguhkan kita, meyakinkan kita bahwa hidup kita sungguh di dalam rencana Allah sendiri. Yang Tuhan mau kepada kita, mari kita hidup di dalam Dia. Mari kita ada di dalam Dia. Mari kita tinggal di dalam Dia. Itulah hidup kita di dunia ini. Dan marilah kita melakukan kebenarannya. Perjalanan kita biarlah perjalanan yang dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Siapapun kita, mari kita sungguh mencintai Tuhan dalam hidup ini. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kita sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa. Dia menciptakan kita yang dari debu tanah ini yang tidak ada artinya. Tetapi Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Ada karakter dan sifat Allah Dia berikan dalam kehidupan kita. Dia memberi hidup nafasnya sendiri di dalam kehidupan kita. Dan itulah bedanya kita dengan ciptaan yang lain, saudaraku. Kalau ciptaan yang lain mereka tidak memiliki nafas Allah, mereka tidak segambar dengan Allah, dan mereka tidak mendapat tempat sorga yang telah disediakan oleh Allah.
Tetapi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan memiliki nafas Allah dan menjadi penghuni sorga. Apa yang membuat kita terus gelisah? Mari kita terus memandang kepada Dia. Biarlah firman Tuhan ini akan terus mendatangkan kebaikan dalam hidup kita hari lepas hari. Saya dan Bapak Ibu semua, mari kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Karena hanyalah Yesus sumber segala kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak mendapat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat apa-apa. Dan tinggallah di dalam Dia, maka kita akan semakin dibersihkan untuk lebih baik menghasilkan buah yang banyak dan mendapatkan tempat yang telah disediakan oleh Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Hati kami bersyukur Tuhan atas segala rencana-Mu dalam hidup kami. Sungguh rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera yang menjadi berkat kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segalanya yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Dan kami memuji memuliakan Engkau. Biarlah hidup kami, perjalanan kami, hidup yang semakin terus tinggal di dalam Kristus. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.